Halo, kali ini kita akan belajar untuk membuat part berikutnya yaitu silinder cover ya. Kita sudah belajar membuat base, standar, silinder, support. Sekarang kita akan buat silinder covernya ya. Kita langsung open saja. Jadi silinder covernya seperti ini. Oke, di sini kita akan belajar membuat revolve ya. Saya rasa rekan-rekan sudah tahu bagaimana cara membuat revolve. Lalu kita membuat hole ya. Untuk membuat hole yang ada di tengah ini, di sini kita tidak perlu membuat sketch ya. Kita bisa memanfaatkan referensi lingkaran yang ada di sini. Lalu ada chamfer di sini. Ada chamfer di sini juga. Lalu, nah, mungkin menariknya di sini kita bisa menggunakan hole countersunk ya. Jadi hole countersunk itu apa? Nanti kita akan coba tunjukkan bagaimana cara penggunaan hole countersunk. Kalau set end chamfer atau set start chamfer itu chamfernya dia 45 derajat ya. Tapi kalau countersunk bisa 45 derajat, bisa sudutnya bisa kita atur lah intinya ya. Oke. Untuk gambar kerjanya sudah disiapkan juga ya. Jadi untuk gambar kerja sudah disiapkan seperti ini. Oke, langsung saja kita Ctrl New, kita oke. Kita buat menggunakan plane XZ ya. Kita bisa ke sketch, pilih XZ, tekan scroll sekali pada mouse. Kita buat garis ya, seperti ini. Ya, kalau sudah kita buat dimension. Nah, quick dimension ini termasuk yang sering kita gunakan ya. Sering kita gunakan, coba kita buat shortcutnya saja supaya lebih cepat. Jadi caranya bisa ke ribbon ya, bagian yang kosong ini, jangan di sini. Kita bisa ke bagian yang kosong ini, customize. Lalu masuk ke hotkey, kita searching quick. Ya, di quick dimension kita tekan huruf D lalu OK. Ya, jadi kalau kita tekan D pada keyboard, kita bisa masukkan ukurannya ya, seperti ini. Ini 32. Lihat, dia secara otomatis langsung auto scaling. Settingannya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di sini 5. Lalu di sini 16 ya. Lalu di sini 46. Berarti 23. Oke, kalau sudah bisa exit. Kita revolve, pilih profilnya, aksisnya ini. Pakai pilihan default saja, 360 derajat, sudah oke. Lalu tekan H pada keyboard. Nah, ini kita escape dulu ya, ini kita blank dulu. Hold dulu ya, supaya tahu nih bedanya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ambil referensi dari lingkarannya nih. Tuh, oke. Kalau sudah kita ganti ukurannya, ya pakai general hole. Ukurannya 5. True all. Tidak menggunakan start chamfer dan juga end chamfer kalau sudah oke. Nah, selanjutnya kita lubangi bagian atas ini. Ini sebenarnya bisa menggunakan start chamfer atau end chamfer ya, tapi saya ingin menunjukkan penggunaan countersunk. Jadi kita buat sketch di sini, tekan scroll sekali pada mouse, buat sebuah garis, jaraknya adalah 15. Ya, teman-teman tahu ya, tadi saya langsung ketikkan huruf D pada keyboard, jadi kalau saya pengen kasih dimensi, saya langsung ketikkan huruf D saja pada keyboard, supaya tutorialnya lebih cepat lah ya. Oke, kalau sudah bisa exit, lalu hold di sini. Nah, pada bagian simple ini kita ganti menjadi countersink atau countersunk. Ya, di bagian angle ini sebenarnya bisa kita ganti ya, angle-nya mau berapa, misalnya 60, ya.
cara pengukurannya seperti ini. Kalau chamfer 45, berarti angle-nya adalah 90 ya. Untuk di sini D1-nya 7, maka kalau 90 ya D2-nya kita buat 9 ya. Berarti kan di sini chamfernya chamfer 1. Kalau diameter 2-nya 9. Oke. Kalau sudah checklist. Nah, ini kalau di countersink nggak bisa start chamfer ya, dia menggunakan end chamfer. Kalau sudah kita bisa checklist saja, jadinya seperti ini. Lalu kita buat chamfer ya di sini, dan di sini ukurannya adalah 0,5. Ya, kalau sudah checklist. Jangan lupa kita save. Kita beri nama cylinder cover, saya kasih kode 1 ya. Jadi cylinder cover 1. Oke. Setelah itu kita beri material, masuk ke tools, properties, physical. Untuk materialnya gunakan di sini brush ya. Kalau sudah oke, untuk face-nya kita gunakan warna kuning karena dia brush ya. Sini pakainya save, klik, oke. Nah, jadi seperti ini. Atau kita ganti ya kuningnya, mungkin lebih ke kuning ini kali ya. Klik ini, oke. Nah, ini lebih brush ya, kalau tadi lebih ke warna koper. Kalau sudah kita save, kita sketch 2-nya kita blank, symmetric view. Jadi, itu adalah tutorialnya, sangat mudah. Sampai jumpa di tutorial ZW3D berikutnya.